Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaldin Kidu selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya akan memandu presentasi mengenai mitologi dan simbol masyarakat Minahasa serta pengimplementasiannya dalam arsitektur. Materi berikut akan dibacakan oleh Fadel Pageso. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Fadil Pageso akan membacakan materi tentang kelompok kami. Apa itu Minahasa? Menurut mitologi Minahasa, orang Minahasa adalah keturunan Toar dan Lumimut yang pada awalnya bermukim di sekitar pegunungan Wulur Mahatus atau ratusan gunung. Diperkirakan, lokasi Wulur Mahatus adalah perbukitan di sekitar Gunung Soputan. Terdapat berbagai versi dari cerita rakyat tentang Toar dan Lumimut. Pada dasarnya, perkawinan mereka yang menghasilkan keturunan orang Minahasa. Baik, terima kasih. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh Rahayu Gagulu. Silakan. Baiklah, rumah adat Minahasa memiliki 2 buah tangga. Letaknya di sisi kiri dan kanan bagian depan rumah. Konon 2 buah tangga tersebut dimaksudkan untuk mengusir roh jahat. Jadi, kalau ada roh jahat yang naik dari salah satu tangga, maka ia akan kembali turun di tangga sebelahnya. Dulunya rumah adat Minahasa ini hanya terdiri dari 1 ruang saja. Kalaupun harus dipisahkan, biasanya hanya dibentangkan tali rotan atau tali ijuk saja, yang kemudian digantungkan tikar. Sekarang ini rumah pewaris memiliki beberapa ruang, misalnya stup emperan yang digunakan untuk menerima tamu, pores untuk ruang tidur orang tua dan anak perempuan, dan sangkor yang digunakan sebagai lumbung padi. Di rumah adat ini, dapur biasanya terpisah dari bangunan rumah utama. Oke, slide berikutnya akan dibacakan oleh Siti Kiranti Mile. Rumah adat Walewangko. Rumah adat Minahasa atau disebut juga Wale merupakan rumah adat daerah Minahasa yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian atas sebagai tempat tinggal dan bagian bawah disebut kolong berfungsi sebagai tempat penyimpan hasil pertanian dan peralatan pertanian. Rumah adat Minahasa merupakan rumah panggung yang dibangun di atas tiang dan balok-balok yang diantaranya terdapat balok-balok yang tidak boleh disambung. Seluruh komponen rumah dibuat dari bahan kayu. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Nur Nandita Jou. Silakan. Baik, fakta Walewangko rumah adat Minahasa. Yang pertama, rumah untuk keperluan adat. Yang kedua, desain tradisional panggung. Yang ketiga, rumah keluarga. Yang keempat, warisan budaya. Kemudian, keunikan yang dimiliki rumah adat Minahasa. Yang pertama, tampilan luar. Yang kedua, bagian dalam rumah. Yang ketiga, kolong rumah. Yang keempat, material. Terima kasih. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibacakan oleh Fadel Pageso. Baik, filosofi yang dimiliki rumah Walewangko. Rumah ini bernama Walewangko, yang berarti balai atau tempat istirahat. Arti tersebut meluas menjadi rumah sebagai hunian dan adat. Susunan ruang di dalam rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal berukuran besar sehingga bisa menampung beberapa anggota keluarga. Model panggung di rumah Minahasa memiliki makna tersendiri. Pada masa lalu, hutan masih lebat dan alam juga liar. Berbagai bahaya mengincar manusia seperti binatang buas, serangkaian suku lain, hujan, dan lainnya. Agar memberikan ketenangan dan rasa aman, rumah dibuat secara panggung. Mulai di bagian depan, atas menyambung ke teras. Ada 2 tangga yaitu kiri dan kanan. Prinsipnya adalah datang dan pergi memakai jalur yang berbeda. Namun tamu dan leluhur yang bertamu
wajib melalui tangga kiri ketika berkunjung lalu pulang melalui tangga kanan. Kayu tanpa sambungan rumah yang masih tradisional menggunakan kayu besar sebagai tiang tanpa sambungan. Artinya adalah sebuah rumah menjadi simbol keluarga dan kehidupan. Pedoman untuk menjalankannya harus kokoh. Dan kokoh seperti tiang yang tidak retak dan terpotong. Kayu tanpa sambungan rumah masih sangat tradisional menggunakan kayu yang sangat besar sebagai tiang tanpa sambungan. Artinya adalah sebuah rumah menjadi simbol keluarga dan kehidupan. Pedoman untuk menjalankannya harus kokoh dan kokoh seperti tiang yang tidak retak dan tidak terpotong. Baik, terima kasih. Macam tak ulang. Oke, slide berikutnya. Terima kasih, cukup sekian presentasi kami. Jadi, kesimpulannya, warga Minahasa masih memegang erat filosofi-filosofi dan petua-petua dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka membangun rumah adat tersebut masih mengandung kesakralan dan spiritual yang ada dari zaman dahulu. Terima kasih. Kelompok 1, Jamaluddin Kidu, Muhammad Fadel Pageso, Nurnandita Jou, Siti Kiranti Mile, Rahayu Gagulu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.